Baik, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Pak Joel. Pak Joel, ini kan ketika kita berbicara soal peraturan, ada PP nomor 23 tahun 2024 tentang jalan tol yang menyatakan bahwa boleh kok kendaraan roda 2 ini masuk tol. Tapi yang harus jadi sorotan adalah bagaimana fasilitas dan infrastruktur di tol kita. Karena ada kekhawatiran, karena beberapa aja ya ketika kita melihat mobil, ban mobil pecah. Ya kan? Okay. Nah ini yang jadi masalah. Nah gimana kalau kawan-kawan Moge ini mengalami kecelakaan? Ini kan yang dikhawatirkan. Terima kasih. Yang pertama Pak, tadi kita belum selesai menjawab. Optimis gak Moge masuk tol? Kalau bicara optimis harus optimis Pak, positifnya ada. Tapi tadi begitu bicara negatifnya cukup banyak yang harus kita inventarisir. Aspeknya bukan hanya undang-undang Pak. Tapi undang-undang itu kan kira-kira untuk menyelamatkan bagaimana mempunyai aturan. Supaya tidak terjadi rimba lalu lintas, betul ya? Satu. Yang kedua tidak terjadi people power nih. Yang sekarang kita gak usah bicara ini deh, bicara soal kecelakaan yang ini. Kecelakaan ringan aja. Ya, terutama orang belok Pak, ya belok tuh harusnya L, nggak ada yang nyerong, ya. Bagaimana dengan pada nyerong Pak Joel? Itulah ya, tadi balik lagi disiplin dan lain-lain. Nah, bicara optimis, saya optimis Pak. Hari ini mudah-mudahan kita bisa menggugah yang namanya pemerintah. Proaktif dong, jangan diem kan gitu. Anda pasif, ya nggak akan terjadi. Pak, saya ingin tambahkan. Silakan. Saya baru baca undang-undang peraturan pemerintah yang disebutkan tadi. ya. Itu memang boleh motor roda 2 masuk ke jalan tol. Tapi harus ada jalur khusus. Ini nggak ada jalur khusus, bagaimana suruh di situ? Ada jalur khusus ya? Harus jalur khusus. Kalau tidak ada jalur khusus, itu membuat orang banyak mati di situ, banyak meninggal. Jadi saya nggak Selamatan ya? Selagi ini belum ada jalur khusus, saya tetap berpendapat tidak boleh moge kendaraan roda 2 masuk ke jalan tol. Itu saja. Nah, cukup Pak. Oke, terima kasih. Jadi gini Pak, itu tadi karena tidak adanya keterkaitan dari aspek-aspek lainnya. Bicara lobang, tadi bicara soal jalanannya kecil, enggak juga. Di Bali cukup. Jam gitu ya. Di Suramadu cukup. Tapi kita saya nggak perlu sampai benchmarking luar negeri masuk ini nggak perlu deh. Tapi jalur khususnya yang belum ada Pak Joel. Itu satu, karena apa? Untuk keselamatan. Ya. Tapi sekali lagi kalau aspek tadi semua disiplinnya beres Pak, seperti Bapak minta disiplin, ya tidak menutup kemungkinan. Kan gitu, prosesnya cukup panjang. Ya, ini dimulai dari sekarang, buatlah kajian. Buatlah uji coba, nggak berandai-andai kira-kira begitu Pak. Nah, kalau menurut saya ya. Masalah jalur yang tadi belum tersedia ya Bang Tigor. Artinya jalur itu, jadi gini, pengembangan aturan itu sistemik, itu bertahap. Saya memahami di belakang aturan itu harus ada jalur khusus sepeda motor atau roda 2, itu tahapan pertama. Sampai nanti dia bisa mix di jalan tol. Itu perlu proses. Ya, jadi kalau misalnya substansinya udah jelas itu aturannya ada, bagus gitu. Tinggal sekarang bagaimana. Tadi kan Pak Joel bilang ini kan supaya ada budaya berubah nih, tertib lalu lintas, disiplin. Ya tekanannya di penegakannya harus jalan. Bukan cuma pendidikan lalu lintas, tapi penegakan. Karena penegakan yang tegas, konsisten, itu juga bagian pendidikan. Supaya orang nggak melanggar, tegas nih ditindak nih. Misalnya katanya kemarin ada yang namanya cakra presisi gitu ya. Diiniin gitu loh. Saya dengar ya teman, saya belum dapat tuh kiriman WA-nya katanya. Padahal saya ngelanggar tuh. Nah ini saja kita masih pertanyakan. Makanya kita dorong juga kalau aturannya sudah ada, sekarang aparaturnya harus benar. Sehingga masyarakatnya tertib. Boleh saya bilang gini ya Pak ya, tingkat kedisiplinan terhadap aturan, kita nih orang Indonesia rata-rata paling tinggi kelas 6 SD Pak. Levelnya kenapa? Coba aja lihat Pak. Jalur Transjakarta kemarin tuh di Kebayoran sampai dibobol Pak. Begitu lihat petugas artinya itu kalau harus ada kedisiplinan ya begitu. Nah artinya kan gini, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Musdi juga sudah ada ternyata masukin segala macam. Soal berkeadilannya ini bagaimana? Berkeadilan? Ya. Loh ya dia dikasih mix. Moge nanti oke lah terrealisasi masuk ini. Berkeadilan nggak kira-kira? Ya diatur betul. Ya. Tidak ada sengketa di jalan gitu. Tidak akan ada ketimpangan nanti. Iya. Kalau bicara keadilan Pak, negara tetangga kita Pak ya, tidak ada jalur khusus Pak.
Tapi kesadaran dan edukasinya mereka dapat dari pemerintah. Ya, itu makanya, contohnya, Pak ntar Ir, dulu, sebentar dulu. kita harus pelajari Sebentar betul. dulu. Contohnya Jangan gini. kita lihat di ujung sudah jadi. Proses menuju ke sana mereka itu kita harus pelajari juga. Dari betul. Singapura, Malaysia, Thailand, Pak. Motor kecil boleh masuk tol, Pak. Betul. Tidak ada, ntar dulu sebentar. Tidak ada namanya jalur ini dipisahkan. Enggak ada, Pak. Edukasi, Pak. Betul, setuju saya. Makanya tadi saya bilang Pak Ir, kita jangan lihat di sini di ujung nih Pak. Nah. Mencapai ke ujungnya itu gimana mereka? Prosesnya. Kita nih maunya instan, Oke. latah gitu loh. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi kami berkumpul di sini judulnya dua sisi pro kontra yang menghasilkan satu kesepakatan. Oke. Intinya bagaimana kita melihat positif ini melalui negatif ini sehingga kita membuat proses-proses tersebut. Ya. Ini banyak banget kalau bicara keadilan, waduh luar biasa Indonesia Raya ini Pak. Tapi kalau aspek positifnya banyak juga gitu. Nah ya itulah tadi harapan kami dengan kegiatan ini bisa menyampaikan semua ini harus proaktif, keselamatan itu nomor satu. Ya kedisiplinan nomor satu Pak. Tapi bukan hanya di sektor masyarakatnya aja gitu. Ya stakeholder ini harus berperan. Bicara soal ini simple aja, simple. Saya sekolah negeri. Ya. Waktu kecil Pak, kalau kita jalan-jalan di jalan raya, kita memonopoli jalan raya, apa ada yang sadar? Mobil mas nungguin motor, apa ada yang sadar? Dan negara lain kan enggak. Karena dari dasar disampaikan, lu jangan sampai nyusahin orang gitu. Jangan sampai membuat kita seperti predator kan gitu kira-kira. Gitu. Jadi Bang Maksudnya, Tigor, kalau untuk hal yang baru, barang baru, atau planning yang baru, semuanya harus ada studi kelayakan. Oke. Kalau tidak ada studi, hanya bicara di sini aja, apa yang kita dapat? Oke. Baik. Mungkin Pak Prof Musni ingin mendapatkan terakhir mungkin Pak Prof Musni. Ya, jadi yang harus kita lakukan ini, setiap undang-undang yang kita mau buat atau peraturan yang kita buat harus ada studi kelayakan. Nah. Apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya. Jadi jangan karena kepentingan politik sesaat buat undang-undang, akhirnya korban rakyat. Nah ini barangkali edukasi yang kita sampaikan ke seluruh negeri ini, terutama Kalau bro kita teman-teman ini yang selalu berkuasa bicara selalu ini. negatif. Pasti yang negatif terus. Ya. Itu Ini bukan bukan solusi, negatif, tapi ini bukan negatif terus. Oke. Ini bukan negatif, Makanya beli tapi motor, bro, edukasi beli untuk motor. kebaikan bangsa, Pak. Anda yang negatif untuk kepentingan Anda saja. Oke. Kita Dari bicara awal untuk sampai kepentingan sekarang bangsa, Pak. negatif terus, Nah, negatif. Tidak ada Jangan negatif Oke, di sini. izin, Pak. Ini Oke. ada kebenaran Waktu yang kita harus lakukan. waktu kita Sebentar. terbatas. Ya, kami Kita sudah mau kami habis. dari kelompok motor besar juga kami tidak ingin dispesialkan Pak. Oke. Ya, kami hampir semua kelompok motor besar. Oke. Kalau nggak bisa naik motor besar, kalau nggak bisa menerima panasnya motor besar, jangan naik motor. Oke, baik. Kan gitu Baik. kira-kira. Baik, Pak Joel. Jadi kami nggak minta dispesialkan kok. Baik. Kami mengundang Pak Joel dan Pak Irianto, Untuk ke depan semua. termasuk juga Bang Tigor dan juga Prof Musni untuk ke depan bergabung bersama kami. Pemirsa, kami sudah hadirkan diskusi yang cukup menarik, cukup hangat pada malam hari Betul ini. sekali. Ya, semua pro dan kontra ini kembali kepada pemirsa. Ya, jadi kajiannya harus jelas, Ya. peraturannya sudah ada, infrastrukturnya semua harus diperbaiki, Betul. kesadaran masyarakat kita juga harus dipertinggi, termasuk aparat penegak hukumnya Betul tadi sekali, ya, betul yang jadi sekali. catatannya. Baik. Baik. Ya, terima kasih sudah menyaksikan Dua Sisi. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saya Aditya Nugroho. Saya Arif Fadil, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Prof, makasih Prof.